Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di jam 12 channel. Di malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah misteri, kisah nyata yang pernah saya alami sendiri. Cerita ini berjudul Arwah Membayar Hutang. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, agar channel ini tetap dan terus berkembang, klik subscribe, like, share, and comment. Cerita ini sudah lama terjadi ketika saya masih duduk di bangku sekolah sekitar tahun 97. Di tahun itu almarhum bapak saya membuka usaha berjualan, membuka sebuah warung. Yang warung itu terletak tidak berjauhan dengan sebuah pangkalan ojek. Karena suasana di tempat ini begitu ramai dan banyak orang-orang yang suka nongkrong, jadi warung bapak saya suka tutup sampai larut malam. Sekitar jam 1 atau jam 2 malam baru tutup. Di pagi hari ketika saya lagi beres-beres di warung, saya melihat bapak saya yang sedang duduk di luar, terlihat selalu memandang ke atas, ke sebuah tiang listrik yang ada di pangkalan ojek. Dari tadi saya perhatikan bapak terus saja memandang ke tiang listrik itu. Saya pun mulai bertanya kepada bapak, "Pak, diperhatikan dari tadi bapak selalu memandang ke atas. Memang ada apa, Pak?" Dan bapakku menjawabnya, "Itu bapak lihat burung cungcuing ada di tiang listrik yang ada di pangkalan ojek. Dari tadi terbang, kembali lagi ke sana, hinggap lagi di tiang listrik, terbang lagi dan hinggap lagi di sana, terus pulang pergi." Dan saya mulai bertanya lagi kepada bapak saya, "Pak, emang ada apa kalau ada burung cungcuing?" Dan bapak saya pun menjawabnya, "Biasanya kalau ada burung cungcuing suka membawa kabar kematian." "Ah, Pak, mungkin itu hanya sekedar mitos saja." Sambil saya pergi beres-beres kembali toko warung ini. Sepulang dari sekolah, saya pulang dengan berjalan kaki. Ketika saya melewati pangkalan ojek itu, ada banyak orang yang berkerumun, seperti ada sesuatu yang terjadi. Karena rasa penasaranku, saya pun langsung mendatangi pangkalan ojek itu dan terdengar kabar bahwa ada salah seorang tukang ojek yang meninggal karena ada satu insiden yang terjadi di perjalanan. Setelah mendapatkan informasi lebih lanjut bahwa tukang ojek ini mengikuti sebuah mobil truk yang sedang mengangkut bongkahan batu, mungkin itu untuk pondasi rumah, dan waktu tanjakan pintu bak dari truk ini terbuka dan langsung menimpa ke tukang ojek, pas kena ke kepalanya, dan tukang ojek ini meninggal di tempat kejadian. Dan penumpang ojek ini terluka patah kakinya. Ketika saya pulang dan masuk ke toko, ke rumah, bapak saya bilang, "Tuh kan, Dek, apa yang bapak bilang tadi pagi tentang burung cungcuing itu?" "Ah, Pak,
mungkin itu hanya sekedar kebetulan saja. Ketika hari sudah malam dan sekarang bagian saya yang menjaga toko, kebetulan Bapak juga menemani. Tak seperti biasanya, malam ini keadaan sepi. Pangkalan ojek pun terasa sepi. Cuma ada satu orang yang ada di pangkalan ojek. Sekitar jam 11 malam, angin begitu kencangnya. Bapak saya berkata, "Sudah, tutup saja warungnya, Dek. Lagian dari tadi sepi, gak ada yang beli." Ya, mungkin suasananya sepi karena tadi ada kejadian tukang ojek yang meninggal. Pas waktu saya lagi beres-beres barang-barang dagangan, seketika itu datang seorang sosok pria yang datang menghampiri ke warung kami, dan dia langsung berkata, "Pak Haji, Assalamualaikum. Saya mau bayar hutang bekas susu, minyak, dan rokok." Dan bapak saya pun langsung pergi ke belakang membawa buku catatan tentang hutang. Dibukanya sambil mencari dan menghitung. Dan sosok pria ini langsung berkata lagi, "Berapa Pak Haji hutang saya?" Dan bapak saya membalasnya, "Oh ya Dek, hutang Ade itu sebesar 47.000. Seketika itu pula sosok pria ini mengeluarkan uang sebesar 50.000 dan diambil sama bapak saya. Bapak saya ke belakang lagi untuk mengambil uang kembalian. Nah, seketika mau memberikan uang kembalian, sosok itu sudah tidak ada. Sosok pria itu sudah menghilang. Langsung bapak saya menyuruh saya untuk mengejarnya, untuk memberikan kembaliannya. Saya keluar, sosok itu sudah tidak ada. Saya menoleh ke kanan ke kiri, sepertinya sosok itu menghilang. Dan dari kejauhan terlihat samar bayangan ada sosok pria yang tadi dengan baju yang berlumuran darah. Dan seketika saya pun lari karena ketakutan. Pas saya masuk ke toko, saya terkaget melihat bapak saya melamun termenung. Mungkin dia juga merasa kaget dan mulai sadar. Bapak saya pun berkata, "Dek, cepetin tutup warungnya. Kamu tahu tidak siapa yang tadi bayar hutang?" Kata saya membalas ucapan bapak saya, "Emang tadi siapa Pak?" Dan saya dari tadi pas keluar saya melihat sosok pria dengan baju yang berlumuran darah. "Iya itu Dek, laki-laki itu adalah orang yang meninggal, tukang ojek yang meninggal pas tadi siang." Karena kami berdua ketakutan, barang-barang langsung dimasukin ke dalam dan langsung gerbang toko ditutup. Dan uang yang dikasih sama almarhum itu masih ada, dipegang sama ayah sama bapak dan dimasukkan ke dalam dompet. Di pagi harinya bapak saya itu mengeluarkan lagi uang yang ada di dompetnya. Takutnya berubah jadi apa, tapi itu tetap utuh uang sebesar 50.000. Kejadian ini memang sudah lama terjadi, tapi sampai sekarang masih selalu terbayang dan teringat. Dan dari cerita ini saya bisa mengambil kesimpulan, mungkin almarhum yang meninggal ini tidak mau keberatan di alam sana karena meninggalkan hutang. Dan hikmah bagi kita semua, mungkin kalau ada urusan atau masalah yang belum beres, mungkin dibereskan dulu sekarang, jangan ditunggu-tunggu lagi.
Dan soal utang piutang pun sama, jangan ditunggu-tunggu, kalau ada cepatlah dibayarkan, karena kita tidak tahu umur itu, usia kita itu, entah esok, entah hari ini, entah kapanpun, siapa yang tahu kita akan meninggal. Dan kawan-kawan yang berada dekat dengan saya, kalau punya cerita misteri, kisah-kisah nyata yang pernah dialami, mungkin bolehlah kita berbagi cerita. Waktu dan tempat bisa kita kondisikan. Kalau ada dan mau berbagi cerita, bisa disampaikan di kolom komentar. Ditunggu ya kawan-kawan. Cukup sekian hari ini, cerita hari ini dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan dan menyaksikan video ini sampai akhir. Dan terima kasih pula atas dukungannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.